Halo, selamat pagi siswa kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru harapkan semuanya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran. Jangan lupa sebelum belajar nanti kalian persiapkan dulu alat tulisnya dan alat belajarnya. Dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Salam sehat dan semangat. Pada pertemuan kali ini kita nanti akan belajar di tema 7, benda hewan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku, di pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini Pak Guru harapkan kalian nanti setelah pembelajaran dapat menunjukkan dan menanggapi ungkapan pemberitahuan secara tertulis dengan tepat. Kedua, Pak Guru harapkan kalian dapat menuliskan aturan merawat hewan di rumah. Kemudian berikutnya Pak Guru harapkan kalian dapat mengurutkan bilangan dari 41 sampai 99 dengan benar. Dan Pak Guru harapkan kalian nanti dapat memperagakan gerak anggota tubuh menirukan gerak alam. Dan juga dapat mempraktekkan gerak dasar melompat dan memutar sesuai irama atau ketukan tanpa iringan musik. Pada pembelajaran kali ini, untuk mulai pembelajaran kalian simak cerita berikut. Pak Guru punya gambar dulu nih, kalian lihat gambarnya. Ini adalah berjudul Pergi ke Kebun Binatang. Jadi ini adalah suasana di kebun binatang. Kalian perhatikan di sini banyak hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Pada hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, di kebun binatang banyak terdapat petunjuk-petunjuk. Nah, diantaranya adalah dilarang menyentuh hewan, dilarang memberi makan hewan, terus dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu semua adalah petunjuk-petunjuk yang termasuk pemberitahuan tentang aturan di kebun binatang. Jadi, Pak Guru harapkan jika kalian pergi ke kebun binatang, kalian perhatikan petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan supaya kalian di dalam kebun binatang tidak melanggar aturan. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Kita lihat kembali gambar di sini. Gambar kebun binatang ada ungkapan pemberitahuan apa tidak di sini? Ya, di sini ada ungkapan pemberitahuan, yaitu di antara di sini. Dilarang memberi makan sembarangan. Nah, ini dipasang di dekat kandang hewan. Kemudian ada buanglah sampah pada tempatnya, dipasang di dekat tempat sampah. Jadi apabila membuang sampah harus di tempat sampah. Ini contoh pemberitahuan di gambar. Kemudian di dalam teks cerita juga terdapat pemberitahuan, yaitu antara lain tidak boleh memberi makan sembarangan, tadi juga ada. Nah, hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Jadi petugas melarang untuk memberi makan sembarangan. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Nah, petunjuk-petunjuk itu dibuat karena mempunyai alasan-alasan tertentu. Di antaranya dilarang memberi makan hewan karena hewan itu makannya teratur dan tidak sembarangan. Lalu dilarang mengunjungi atau mendekati hewan, itu alasannya karena berbahaya. Nah, itu
itu. Jadi aturan-aturan harus kita taati agar kita aman. Nah, di sini ada pemberitahuan yang dipasang di papan kayu yang berisi pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, di sini tulisannya seperti itu lagi. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makan pada hewan. Nah, jadi artinya kalian tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang itu yang ada papan pemberitahuan. Nah, mungkin itu untuk menjaga kesehatan hewan supaya tidak makan sembarangan. Apa yang kamu lakukan jika kamu melihat tulisan seperti ini di kebun binatang? Nah, tentunya harus dipatuhi, ya. Kemudian apabila kamu bertemu petugas kebun binatang yang melarangmu mendekati kandang hewan, apa yang akan kamu katakan? Nah, tentunya juga harus mematuhi, karena itu termasuk aturan di kebun binatang. Nah, ungkapan-ungkapan itu dinamakan ungkapan pemberitahuan karena untuk menginformasikan sesuatu. Sekarang perhatikan percakapan berikut antara Udin dan Siti. "Hei Siti, kamu sedang apa?" Kemudian Siti menjawab, "Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku." Lalu Udin berkata lagi, "Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan?" Siti menjawab, "Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan." Nah, Siti ingat apa yang dikatakan petugas kebun binatang bahwa tidak boleh memberi makan sembarangan terhadap hewan. "Oh begitu, apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci?" Udin bertanya lagi. Lalu Siti menjawab, "Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin." Nah, Udin berkata, "Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti." Lalu Siti menjawab, "Sama-sama Udin." Nah, itu adalah percakapan mereka. Bagaimana mengetahui apa maksud percakapan mereka? Dari percakapan tersebut, nah, kita mengetahui aturan merawat kelinci seperti yang diceritakan Siti. Di antaranya apa tadi aturan merawat kelinci? Yang pertama adalah memberi makan secara teratur. Nah, kemudian yang kedua membersihkan tubuh dan kandangnya. Dan berikutnya memotong kuku secara rutin. Nah, itu adalah beberapa aturan untuk merawat kelinci. Bagaimana? Kalian sudah tahu aturan merawat kelinci? Ya, tentunya kalian juga harus membuat aturan-aturan juga untuk merawat hewan peliharaan kalian. Sekarang kalian amati gambar kebun binatang berikut ini. Di sini ada petunjuk. Di sini ada apa namanya ini? Papan petunjuk arah sini adalah SINGA, yaitu singa. Kemudian arah sana JERAPAH, yaitu jerapah. Sebelah sini GAJAH, gajah. Dan sebelah sini UNTA, arahnya sini unta. Kemudian arah ke sana MONYET, monyet. Nah, petunjuk-petunjuk ini digunakan untuk menunjukkan tempat binatang atau tempat kandang binatang. Nah, yang membuat ini adalah petugas kebun binatang. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan itu ditulis dengan baik dan jelas. Nah, papan pemberitahuan dipasang di tempat-tempat yang diperlukan
Untuk membantu petunjuk atau menunjukkan bagi pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny mau berjalan ke kandang harimau. Nah, Benny memakai petunjuk itu sebagai arah untuk pergi ke kandang harimau. Nah, setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, kalau di sini kalian mau ke kandang jerapah, ini bisa dilihat di sini 5 meter, berarti ke arah sana. Nah, kita lihat ke arah anak panahnya, ke arah mana? Ya, jadi dari petunjuk ini kita bisa menentukan arah kemana kita akan berjalan menuju kandang hewan. Coba kita lihat apa yang dilakukan Benny setelah sampai di kandang binatang. Nah, dia di kandang harimau, beruang, dan burung. Benny sampai di sini. Kita lakukan apa yang dilakukan Benny tadi, menghitung hewan. Setelah sampai di kandang harimau, Benny menghitungnya. Coba ada berapa kandang di kandang harimau? Harimaunya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ekor harimau. Kemudian di sebelahnya ada kandang beruang. Ada berapa beruangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 ekor beruang. Lalu di sebelahnya lagi ada kandang burung. Ada berapa burungnya? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ada 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah apa tadi? Burung, karena jumlahnya 40. Harimaunya 9, beruangnya 13. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah harimau, karena 9 ekor. Nah, kalau beruang dengan harimau lebih banyak beruang. Nah, kalau beruang dengan burung lebih sedikit beruang. Nah, bagaimana kalau kita urutkan dari yang paling banyak? Urutannya adalah burung, beruang, lalu harimau. Kalau kita urutkan dari yang paling sedikit, harimau, beruang, lalu burung. Itu caranya mengurutkan. 40, 13, 9. Kalau dari yang paling banyak. Coba kita hitung banyak hewan berikut ini. Di sini Pak Guru punya ulat, kupu-kupu, dan ikan. Berapa ulat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris 10, berarti ini 20, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 35. Ada 35 ekor ulat. Lalu kupu-kupu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kupu-kupu. Kemudian ikannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu baris ini 10, berarti 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 45. Jadi ada 35 ulat, 15 kupu-kupu, dan 45 ikan. Nah, kalau kita urutkan bagaimana?
Hewan yang paling banyak adalah apa tadi? Yaitu ikan. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Terus titik-titik lebih banyak dari ulat. Apa yang lebih banyak dari ulat? Yaitu ikan. Titik-titik lebih sedikit dari ulat. Apa yang lebih sedikit dari ulat? Kupu-kupu. Nah, urutan hewan dari yang paling banyak adalah apa tadi? Yang pertama dari yang paling banyak ikan, lalu ulat, dan yang terakhir kupu-kupu. Nah, kalau yang dari yang paling sedikit berarti kupu-kupu dulu, kemudian ulat, dan yang paling sedikit ada di belakang yaitu maksudnya yang paling banyak ada di belakang ikan. Itu ya cara mengurutkan. Nah, sekarang Pak Guru punya beberapa persoalan, nanti kalian selesaikan. Di antaranya ada hewan berikut, kalian hitung. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Nah, coba nanti kalian selesaikan. Jika 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 jerapah, berarti hewan yang paling banyak apa? Hewan yang paling sedikit apa? Titik-titik lebih banyak dari ayam. Apa yang lebih banyak dari ayam? Titik-titik lebih sedikit dari ayam. Apa yang lebih sedikit dari ayam? Nah, lalu kalian urutkan dari yang paling banyak dan diurutkan dari yang paling sedikit. Coba nanti kalian kerjakan ini sebagai latihan ya. Lalu Pak Guru punya lagi, jadi ada dua, ada monyet nih, kura-kura dan ular. Ada 15 monyet, 53 kura-kura, dan 16 ular. Coba nanti kalian kerjakan juga yang paling banyak mana, yang paling sedikit, yang mana yang lebih banyak dari ular, mana yang lebih sedikit dari ular. Lalu urutkan dari yang paling banyak dan urutkan dari yang paling sedikit. Kemudian yang terakhir ini kalian mengurutkan bilangan nih. Pak Guru punya bilangan 82, 70, 64, 67, 73, 85, 79, 88, 76, dan 91. Nah, yang paling banyak apa? Bilangan yang paling banyak adalah mana yang paling banyak? Yaitu 91 yang paling banyak. Kita tulis 91. Kemudian bilangan yang paling sedikit yaitu 64. Kita tulis 64. Kalau kalian urutkan dari yang paling banyak, nah yang paling banyak tadi mana? Yaitu 91, kemudian 88, lalu 85. Nah, kalian urutkan ya. Coba nanti kalian kerjakan sebagai latihan. Nah, Kak Guru punya lagu tentang Kucingku Belang 3 ciptaan Pak Kasur. Nanti Pak Guru beri contoh lagunya melalui grup WhatsApp. Kalian nanti coba menyanyikannya. Bagaimana caramu memperagakan gerakan kucing? Nah, kita di sini ingin mempelajari tentang gerakan sesuai hewan. Nah, bagaimana caramu memperagakan gerak kucing? Coba kalian tuliskan. Contohnya ini ada Siti Dardayu yang bercakap. Untuk menunjukkan gerak kucing kelaparan,
letakkan kedua tanganmu di perut, bukan di samping badan. Lani, oh begitu Siti, baiklah. Nah, jadi Siti memberitahu pada Lani untuk memperagakan kucing kelaparan harus tangannya diletakkan di perut. Nah, kalian juga peragakan gerakan yang lain. Bagaimana kalian tuliskan bagaimana memperagakan gerakan kucing, misalnya kucing melompat atau kucing menggaruk-garuk atau bagaimana. Nah, akhirnya pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa tugasnya nanti dikerjakan, antara lain menanggapi ungkapan pemberitahuan, lalu mengetahui aturan merawat hewan peliharaan dan mengurutkan bilangan, lalu melakukan atau menuliskan gerakan menirukan hewan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan semangat.